Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Farida dan teman-teman semuanya. Izinkan kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang menginternalisasi dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan karakter beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan mandiri. Sebelum itu, izinkan kami pula untuk memperkenalkan diri masing-masing. Nama saya Fasya Fatmawati Supardi, NIM belakang saya 283. Nama saya Hairani Rahmania, di belakang saya 349. Nama saya Rahmat Harun, NIM belakang saya 341. Nama saya Radinka Bagasatrio, NIM belakang 347. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Rani. Di sini ada pentingnya nilai-nilai Pancasila. Yang pertama itu ada pembentukan karakter bangsa. Yang pertama ada Pancasila sebagai dasar pendidikan karakter membentuk generasi bertanggung jawab dan berkepribadian baik, menerapkan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Pendidikan berbasis Pancasila memperbaiki perilaku menyimpang dan mendorong nasionalisme. Yang kedua ada membangun kesadaran sosial. Pancasila menerankan cinta kepada Tuhan dan sesama yang mengembangkan sikap toleransi dan gotong royong. Penting untuk masyarakat harmonis. Selanjutnya yang ketiga itu ada memperkuat persatuan dan kesatuan. Sila ketiga mengajak penghargaan terhadap perbedaan relevan dalam menghadapi tantangan globalisasi. Yang keempat ada pedoman berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai pedoman menghormati hukum dan aktif dalam demokrasi, menjaga keadilan sosial. Yang kelima ada menyikapi perkembangan zaman. Generasi milenial perlu memahami relevansi nilai-nilai Pancasila di era modern untuk menghadapi isu sosial dan budaya. Selanjutnya, ada pemahaman dan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama itu ada makna dan fungsi Pancasila. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara dan pedoman hidup bagi masyarakat Indonesia. Dengan setiap sila mengandung nilai mendasar. Yang pertama, ada sila pertama menekankan kepercayaan kepada Tuhan, berfungsi sebagai landasan moral. Sila kedua mengedepankan keadilan dan kemanusiaan, mendorong penghormatan dan perilaku adil di antara individu. Sila ketiga menekankan pentingnya persatuan dalam keragaman, menghargai perbedaan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sila keempat menekankan demokrasi berbasis musyawarah untuk mufakat melibatkan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan. Sila kelima menggarisbawahi komitmen untuk menciptakan kesejahteraan tanpa diskriminasi. Selanjutnya, Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Afra. Jadi yang kedua itu ada nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila itu bersifat objektif dan subjektif. Yang pertama ada objektif. Objektif yaitu diakui secara universal seperti nilai kemanusiaan yang dikenal sebagai humanisme di negara lain. Dan yang kedua itu subjektif. Bergantung pada penerimaan dan pengalaman dan pengamalan oleh masyarakat Indonesia, menciptakan identitas budaya yang unik. Selanjutnya ada tantangan dalam memahami Pancasila. Itu ada tiga. Yang pertama, pudarnya penerapan nilai moral dan etika Pancasila. Yang kedua, meningkatnya konflik sosial akibat kurangnya penghormatan, keberagaman. Dan yang ketiga, minimnya kesadaran generasi muda akan nilai-nilai Pancasila. Yang selanjutnya itu pentingnya pendidikan Pancasila. Yang pertama, membentuk karakter bangsa berbasis moral dan etika. Yang kedua, meningkatkan kesadaran akan nilai persatuan dan toleransi. Dan yang ketiga, mencegah konflik sosial melalui pemahaman keberagaman. Selanjutnya, solusi utama itu ada tiga. Yang pertama, integrasi nilai Pancasila dalam kurikulum. Yang kedua, kolaborasi sekolah, keluarga, dan masyarakat. Dan yang terakhir itu program berbasis toleransi dan kebersamaan. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Radinka. Nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan karakter satu ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa mendorong spiritualitas, moralitas, dan sikap menghargai perbedaan agama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengajarkan empati, toleransi, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Yang ketiga, persatuan Indonesia, menekankan pentingnya persatuan dalam keberagaman untuk membangun nasionalisme dan solidaritas. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan,
mengajukan nilai demokrasi dan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menekankan pentingnya keadilan di aspek ekonomi, sosial, dan politik. Selanjutnya, internalisasi dan penerapan Pancasila. Strategi internalisasi Pancasila yang pertama, pembiasaan sejak dini, mengajarkan dan membiasakan nilai-nilai Pancasila sejak dini agar menjadi bagian dari karakter individu. Yang kedua, budaya sekolah. Sekolah berperan menciptakan lingkungan yang mendukung internalisasi nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, kegiatan ekstrakurikuler, media untuk belajar kerjasama, kepemimpinan, dan tanggung jawab sosial. Yang keempat, keteladanan guru dan orang tua harus menjadi contoh dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila. Yang kelima, pendidikan kontekstual dan perguruan tinggi, meningkatkan kesadaran mahasiswa melalui pendekatan praktis dan pengabdian masyarakat. Penerapan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, sosialisasi, mengadakan seminar dan diskusi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Pancasila. Yang kedua, pembelajaran aktif, mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam semua mata pelajaran agar sehari-hari. Yang ketiga, sila dasar kebijakan dan regulasi negara. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu Fasya. Studi kasus efektivitas penggunaan media sosial dalam menginternalisasi nilai-nilai Pancasila pada generasi Z. Generasi Z yang sangat terhubung dengan media sosial memiliki potensi untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila melalui platform ini. Penelitian ini mengeksplorasi peran media sosial dalam menyebarkan nilai-nilai tersebut. Pancasila sebagai dasar negara perlu diinternalisasi oleh generasi muda, namun media sosial juga dapat memengaruhi moral mereka secara negatif jika tidak dikelola dengan baik. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara dan survei terhadap generasi Z yang aktif di media sosial. Hasil menunjukkan 70% responden merasa media sosial memberikan informasi bermanfaat tentang Pancasila. Next. Nah, di sini tuh ada dampak media sosial, yaitu ada positif dan negatifnya. Positifnya itu media sosial dapat digunakan untuk kampanye positif dan konten edukatif yang menarik bagi generasi Z. Negatifnya, konten negatif dapat mengikis nilai-nilai Pancasila, mempengaruhi moral dan pemahaman mereka. Strategi internalisasi. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan influencer diperlukan untuk menciptakan konten edukatif. Pendidikan Pancasila harus terintegrasi dalam kurikulum dan kampanye di media sosial. Jadi kesimpulannya adalah menginternalisasi nilai-nilai Pancasila adalah proses penanaman prinsip-prinsip keimanan, ketakwaan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan dalam diri individu. Penerapannya membentuk karakter beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan mandiri yang tercermin dalam perilaku bermoral, bertanggung jawab, dan inovatif. Dengan nilai-nilai ini, individu mampu menghadapi tantangan zaman, menjaga harmonisasi sosial, dan berkontribusi positif bagi bangsa. Ya, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seberapa efektif media sosial dalam
Kalau Pak, nama saya Rizal Rizalio dari Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Saya menanyakan apa rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas implementasi nilai-nilai Pancasila melalui media sosial? Untuk meningkatkan efektivitasnya kita bisa itu mungkin dari kreator yang aktif mungkin video atau meme atau edukasi tentang Pancasila atau jadi yang mengedukasi orang tentang Pancasila itu sih mungkin ya. Halo, maaf ya mengganggu waktunya. Aku Fasya dari Fakultas FRG jurusan Manajemen. Aku izin bertanya. Oh ya maaf, kakak sebenarnya namanya siapa ya? Halo, aku Zeli, aku dari jurusan psikologi. Psikologi. Angkatan berapa? Aku angkatan 2022. Aku izin bertanya, bagaimana sih kakak memahami peran mahasiswa dalam mengembangkan nilai-nilai Pancasila? Mengembangkan nilai-nilai Pancasila di sila pertama. Jadi mungkin kalau untuk di sila pertama, tentunya aku akan mengamalkan nilai-nilai Pancasila pertama, yaitu dengan meyakini bahwa adanya Tuhan Yang Maha Esa. Jadi selain kita tahu nih sila pertama itu apa sih, kan kalau sila pertama itu kan ketuhanan Yang Maha Esa ya. Nah, kita selain kita tahu itu sila pertama, kita juga harus bisa mengamalkannya atau menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Ya, betul. Ya, itu aja sih kalau dari aku. Oke, kalau untuk kan tadi kan udah tuh, kalau misalkan di kehidupan sehari-hari kakak dalam Pancasila pertama itu seperti apa? Contohnya gitu. Contohnya kalau di kehidupan sehari-hari, biasanya aku melaksanakan seperti sholat ya, sholat. Nah, apalagi ya, kalau untuk sunnahnya mungkin kayak apa, puasa sunnah, mungkin bisa. Atau ini ya kak, kayak misalkan kita punya teman yang non Islam ya, kita harus bisa saling menghormati dan menghargai dia gitu ya. Bisa saling apa ya, punya toleransi lah sama Iya. lain. Terima kasih ya kak, Iya, maaf sama-sama. mengganggu waktunya.